Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, berjumpa kembali dalam acara Portal Surga, podcast seputar kesehatan RSUD Sumber Gelaga. Bersama saya, Hana. Pada kali ini, Portal Surga memasuki episode ke-6. Bagi Sobat Sehat, yuk subscribe channel YouTube kami agar Sobat Sehat tidak ketinggalan info kesehatan dan juga podcast yang lainnya. Baik Sobat Sehat, pada episode 6 kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Dr. Rizka, spesialis anak. Dr. Rizka adalah salah satu dokter spesialis anak yang praktik di RSUD Sumber Gelaga. Baik Sobat Sehat, mari kita sapa dulu beliau. Selamat datang dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak. Baik Sobat Sehat, pada episode ke-6 kali ini kita akan membahas tentang stunting. Mungkin langsung saja ya dokter. Baik dokter Rizka, sebenarnya stunting itu apa sih dok? Karena pasti masyarakat masih awam dan mungkin banyak yang belum mengenal tentang stunting itu sendiri. Boleh dijelaskan untuk Sobat Sehat semua dokter tentang stunting dok? Oke Sobat Sehat, stunting itu adalah tinggi badan atau panjang badan anak yang tidak sesuai dengan usia seumurannya yang disebabkan karena kekurangan energi dalam waktu yang lama. Oke dokter, selain berkaitan dengan panjang ataupun tinggi badan anak, stunting itu sendiri ada ciri lainnya mungkin dokter? Oke, jadi beberapa ciri lain yang bisa kita temukan, misalnya anaknya juga berat badannya tidak naik selama 3 bulan berturut-turut, atau berat badannya naik tapi tidak sesuai dengan target yang seharusnya. Yang kedua, bisa didapatkan juga keterlambatan perkembangan, misalnya anaknya yang seharusnya bisa jalan menjadi belum bisa jalan, seharusnya sudah bisa berbicara menjadi tidak bisa berbicara. Yang ketiga, anak tampak bolak-balik sakit, jadi bisa setiap minggu atau setiap bulan batuk pilek berulang. Yang keempat, juga anak terlihat lesu atau lemas. Oke dokter, jadi ciri lainnya itu seperti yang sudah disebutkan dokter Rizka tadi ya Sobat Sehat. Nah dokter, untuk penyebab dari stunting itu sendiri apa saja dokter? Oke, jadi ada beberapa penyebab dari terjadinya stunting atau terjadinya kekurangan energi dalam waktu lama. Yang pertama, memang asupannya yang kurang. Yang kedua, adanya gangguan dari pengangkutan dari asupan itu. Sedangkan yang ketiga, adanya gangguan dari hasil asupannya. Yang pertama dari asupan yang kurang, misalnya jumlah susu yang diminum kurang. Yang kedua, mungkin ada kelainan di mulut dan sekitarnya sehingga anak tidak dapat minum dengan baik. Untuk yang kelainan kedua, misalnya anaknya anemia atau kurang besi atau kurang darah. Yang ketiga, misalnya anaknya infeksi berulang, contohnya pada anak dengan infeksi saluran kencing atau anak dengan infeksi TBC. Semuanya itu bisa mengakibatkan terjadinya stunting. Baik dokter, nah dok, stunting itu sendiri kan merupakan salah satu program prioritas nasional ya dok? Iya betul. Iya, dan pemerintah juga menetapkan target penurunan stunting. Sebenarnya dampak dari stunting itu sendiri apa dok sampai itu menjadi program prioritas nasional? Jadi Sobat Sehat, dampak stunting itu banyak sekali, mulai dari dampak jangka pendek sampai jangka panjang. Saking banyaknya dampaknya sampai diatur pula oleh peraturan Kementerian Kesehatan mengenai tata laksana stunting pada tahun 2022. Dampak jangka pendek, misalnya anaknya bukan hanya pendeknya aja ya yang kita permasalahin, tapi juga anaknya jadi perkembangannya terganggu. Yang kedua, daya tahan tubuhnya jadi terganggu, anak jadi bolak-balik sakit. Yang ketiga, anak jadi tidak aktif sehingga dia tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Untuk jangka panjangnya, karena dia kecerdasannya berbeda, terus perkembangannya terganggu, otomatis produktivitasnya nanti pada saat dia sudah dewasa juga akan berkurang. Produktivitas berkurang tentunya akan mempengaruhi tingkat ekonomi dari suatu negara. Begitu Sobat Sehat.
Oke dokter, jadi dok, ini ketika seorang anak itu sudah terdiagnosis stunting, langkah apa nih dok yang seharusnya diambil sebagai orang tua? Jika sudah terlanjur terjadi stunting, tenang saja Sobat Sehat, masih bisa ditangani dengan cara dikejar, mulai dari asupannya ditingkatkan, baik itu dari kualitas maupun jumlahnya. Yang kedua, ditangani penyebab dasarnya, misalnya anaknya anemia, atau anaknya ada cacingan, atau ada infeksi lain, kita tangani. Yang ketiga, kita kejar juga perkembangannya. Gitu Sobat Sehat. Upaya apa saja sih dok yang bisa dilakukan agar tidak sampai terkena stunting dokter? Oke Sobat Sehat, biar tidak sampai terjadi stunting, maka pencegahan perlu dilakukan. Mulai kapan? Mulai dalam kandungan. Dimulai dari ibu hamilnya dulu Sobat Sehat. Ibu hamil pastikan bahwa satu, sering memeriksakan secara rutin ke dokter kandungan dan memenuhi nutrisi selama kehamilan. Yang kedua, nutrisi awal lahir dari usia 0 sampai 2 tahun, mulai dari ASI eksklusif, kemudian MPASI yang adekuat, yaitu cukup secara jumlah dan secara kualitas, kemudian memenuhi semua imunisasi, baik itu imunisasi rutin di posyandu ataupun imunisasi tambahan, serta lingkungannya pun harus mendukung dengan cara bebas dari polusi, termasuk polusi asap rokok atau yang lainnya. Baik Sobat Sehat, menarik dan super lengkap banget penjelasan stunting dari Dokter Rizka, mulai dari pengertian ciri sampai juga dengan pencegahannya. Dokter Rizka, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga informasi yang sudah disampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Bagi Sobat Sehat yang memiliki pertanyaan ataupun ada request materi tentang kesehatan lainnya, dapat dituliskan di kolom komentar. Baik Sobat Sehat, sudah sampai di penghujung acara Portal Surga episode 6 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cegah stunting sebelum genting. RSUD Sumber Gelagah, juara, jujur, ramah, dan terpercaya dalam pelayanan.